Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada hari ini kita masuk pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan bab baru yaitu ragam penyakit hati. Dan minggu lalu kita telah mempelajari bab tasamuh, di mana tasamuh itu adalah toleransi. Dan dengan adanya toleransi, maka akan terwujud ukhuwah. Nah, ukhuwah itu macamnya banyak sekali. Ada ukhuwah ubudiyah, ukhuwah al-insaniyah, kemudian ukhuwah an-nasabiyah, kemudian ukhuwah ad-din. Nah, sekarang kita bahas materi berikutnya. Disimak ya. Selanjutnya, kompetensi dasar dalam bab ini yang pertama, menganalisis konsep penyebab dan cara menghindari sifat tercela. Yang kedua, memaparkan hasil analisis tentang konsep penyebab dan cara menghindari sifat tercela. Kemudian, indikator. Nah, indikatornya yang pertama, menyadari dampak negatif dari sifat tercela, diantaranya ada nifak, ghadab, dan keras hati. Yang kedua, membentuk pendapat tentang sisi negatif dari sifat nifak, ghadab, dan keras hati. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menghindari nifak, ghadab, dan keras hati. Kemudian yang keempat, menganalisis peristiwa yang mencerminkan sifat tercela seperti ghadab, nifak, dan keras hati. Pertama, yang akan kita bahas yaitu pengertian nifak. Nifak secara bahasa berasal dari kata nafaqo, artinya munafik, menyembunyikan, berbohong, atau berpura-pura. Sedangkan secara istilah, nifak adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tidak ingin orang lain mengetahui keberadaannya, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, hal ini contohnya, misal kita adalah seorang muslim, tetapi di balik itu tersimpan kekufuran. Nah, hal ini yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian ayat-ayat yang membahas tentang nifak ada surat At-Taubah ayat 97 dan An-Nisa ayat 145. Macam nifak ada dua. Satu, nifak amali, dan dua, nifak imani. Di mana nifak amali adalah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperhatikan sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Lah, perlu kalian ketahui bahwa tanda-tanda kemunafikan yang dimiliki oleh seseorang yang pertama, apabila ia berkata selalu bohong. Yang kedua, apabila ia berjanji selalu mengingkari. Dan yang ketiga, apabila ia dipercaya selalu berkhianat. Nah, ini harus jauh dari diri kita. Kemudian, yang kedua, yaitu nifak imani. Di mana nifak imani itu berkaitan dengan peribadahan. Adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperhatikan keimanannya dan menyembunyikan kekafirannya, sehingga orang yang seperti ini akan diancam oleh Allah di neraka. Nah, hati-hati ya, jangan sampai kalian melakukan hal itu. Selanjutnya, cara untuk menghindari perilaku nifak atau munafik. Yang pertama, membiasakan berkata jujur. Nah, jujur adalah sikap terpuji, di mana seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan apa yang ia ketahui. Kemudian membiasakan diri untuk setia atau amanah. Nah, yang seperti ini, setia atau amanah adalah sikap yang terpuji, di mana seseorang berpegang teguh pada janjinya, teguh pendiriannya, dan teguh pada kepercayaannya. Selain nifak,
atau munafik, ada ghodab. Nah, ghodab secara bahasa adalah marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, naik pitam. Kata ghodab secara istilah adalah tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan yang tidak pantas. Nah, yang seperti ini, ghodab itu merupakan fitrah manusia, tetapi sikap ini akan terjadi ketika adanya sesuatu yang kesalahan ataupun ketidakpuasan. Nah, oleh karena itu sikap ini haruslah bisa kita kendalikan. Kemudian ayat yang menerangkan tentang ghodab yaitu surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Dan perlu kalian ketahui juga dampak negatif perilaku ghodab atau marah. Jika seseorang marah dan tidak berusaha untuk mengendalikannya, maka akan terjadi keburukan pada dirinya. Nah, di antaranya 1. Keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat yang menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. Ternyata pengaruh ghodab pada tubuh begitu besar sekali dan sangat mengerikan. Maka hindarilah ghodab yang berlebihan. Dengan cara yang pertama, meredam rasa amarah dengan zikir. Yang kedua, meredam rasa amarah dengan berwudu. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Dan yang keempat, memberikan maaf. Yang ketiga, keras hati atau qaswah al-qalb. Pengertian keras hati menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati. Yang pertama, hati yang sehat. Nah, tandanya adalah iman yang kuat, pengamalan yang konsisten. Yang kedua, hati yang sakit. Tandanya adalah keimanan. Ada ibadah, namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. Yang ketiga, hati yang mati. Tandanya adalah hati yang mengeras. Hatinya telah menjadi batu karena banyak melakukan kemaksiatan. Nah, dari ketiga karakter tadi, kita pahami bahwa keras hati adalah masuk tergolong sikap tercela, di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat perbuatan yang buruk yang diperbuat, semisal munafik dan marah. Nah, ayat yang menyatakan tentang keras hati adalah surat Al-Mutaffifin ayat 12 sampai 14. Selanjutnya, cara menghindari mengerasnya hati. Untuk menghindarkan diri dari kerasnya hati, maka kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Yang ketiga, usahakan bangun malam untuk melakukan sholat. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keenam, berempati kepada orang lain. Demikianlah materi tentang ragam penyakit hati. Sekarang tugas yang harus kalian kerjakan, kalian uraikan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Kalian tulis di buku tulis
satu halaman penuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.